Kenapa wanita disebut lubang rezeki dalam spiritual? Ada kalimat lama yang sering terdengar di telinga orang tua zaman dulu. Katanya, wanita adalah lubang rezeki. Banyak orang salah paham dengan kalimat ini. Ada yang mengartikannya dangkal, bahkan ada yang menertawakan. Padahal, kalau kamu dalamin, kalimat itu bukan bicara soal tubuh, tapi soal energi. Soal keseimbangan antara memberi dan menerima, antara maskulin dan feminin, antara menanam dan melahirkan. Dalam dunia spiritual, wanita bukan sekedar jenis kelamin. Ia adalah simbol dari wadah, dari penerimaan, dari kemampuan untuk mengubah benih menjadi kehidupan. Dan disitulah makna keberlimpahan itu tersembunyi. Rezeki, seperti halnya kehidupan, gak bisa muncul kalau gak ada ruang buat tumbuh. Dan wanita, dalam wujud energi feminin, adalah ruang itu sendiri. 1. Energi feminin adalah gerbang penerimaan. Kamu bisa punya banyak ide, ambisi, dan usaha, tapi semua itu adalah bagian dari energi maskulin. Ia menciptakan, mendorong, menembus. Tapi kalau gak ada energi feminin yang nerima, semua itu berhenti di tengah jalan. Energi feminin adalah rumah bagi hasil dari setiap usaha. Ia seperti tanah bagi benih. Kamu bisa nanam sebanyak apapun, tapi kalau tanahnya keras dan gak siap, benih itu gak bakal tumbuh. Begitu juga dengan rezeki. Banyak orang kerja keras, tapi hatinya tertutup. Mereka pengen menerima, tapi di dalam dirinya masih penuh penolakan, ketakutan, atau rasa gak pantas. Dan disinilah kenapa wanita disebut lubang rezeki. Karena di dalam energi feminin ada kekuatan untuk menerima tanpa menguasai, untuk menampung tanpa kehilangan diri, untuk membuka diri terhadap aliran tanpa merasa harus ngatur semuanya. Energi inilah yang jadi pintu keberlimpahan sejati. 2. Rezeki butuh ruang untuk masuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mikir bahwa semakin keras kita kejar uang, semakin cepat dia datang. Tapi kenyataannya gak selalu begitu. Karena uang seperti air gak bisa masuk ke wadah yang udah penuh. Bayangin kamu punya gelas dan kamu pengen menuang air ke dalamnya. Tapi gelas itu masih berisi air kotor. Gak peduli seberapa banyak air bersih yang kamu tuang, hasilnya tetap keruh. Sama halnya dengan hati dan pikiran kita. Kalau di dalamnya masih penuh luka, iri, rasa takut, dan amarah, rezeki gak bisa mengendap jadi berkat. Ia datang tapi cepat pergi. Energi wanita adalah simbol pembersihan ruang itu. Ia mengajarkan kita buat berhenti sebentar, buat ngerasa, buat menenangkan diri, buat bersih-bersih di dalam. Karena cuma dari hati yang lapang, rezeki bisa menetap. Makanya, orang yang hidup seimbang dengan energi feminin di dalam dirinya, entah laki-laki atau perempuan, biasanya lebih mudah ngalir dalam hidup. Mereka nggak terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Mereka nggak panik, tapi tetap produktif. Karena mereka sadar bahwa rezeki bukan cuma hasil kerja keras, tapi juga hasil dari hati yang siap nerima. 3. Keberlimpahan lahir dari kelembutan. Di dunia yang serba cepat ini, kelembutan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal, dalam spiritualitas, justru kelembutanlah yang menaklukkan kerasnya hidup. Energi feminin membawa kelembutan yang bukan berarti pasif, tapi sadar. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Ia tahu kapan memberi dan kapan menerima. Wanita dalam makna spiritual mewakili sisi kehidupan yang penuh kasih. Ia bisa mengubah rasa sakit jadi pelajaran, kehilangan jadi kekuatan, dan luka jadi cahaya.
Dari kemampuan itulah energi keberlimpahan tumbuh. Karena keberlimpahan bukan cuma tentang memiliki banyak hal, tapi tentang bisa menikmati dan mensyukuri setiap hal. Ketika kamu udah bisa lembut pada dirimu sendiri, alam pun jadi lembut padamu. Rezeki datang gak lagi sebagai tantangan, tapi sebagai aliran yang menenangkan. Semesta mempercayakan banyak hal pada orang yang bisa ngerawat, bukan yang cuma bisa menguasai. Dan itulah inti dari energi wanita, energi yang ngerawat kehidupan. 5. Energi wanita mengubah kekurangan jadi kekuatan. Kalau kamu lihat dari sisi simbolik, wanita punya kemampuan untuk mengubah benih sekecil apapun jadi kehidupan penuh makna. Dari satu sel kecil lahir manusia baru. Dari cinta kecil tumbuh keluarga. Dari kata lembut lahir kedamaian. Itulah sebabnya dalam spiritualitas wanita disebut sumber keberlimpahan. Karena dalam dirinya ada kemampuan untuk mengubah sedikit jadi cukup dan cukup jadi banyak. Ia nggak fokus pada apa yang hilang, tapi pada apa yang bisa dia rawat. Ia nggak cuma menunggu keajaiban, tapi jadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Dalam konteks rezeki, kemampuan ini berarti kamu bisa menciptakan kelimpahan dari apapun yang kamu punya sekarang. Gak harus besar, gak harus sempurna, tapi kalau kamu bisa ngelakuin dengan cinta dan kesadaran, semesta bakal nambahin. Karena semesta selalu memperluas energi yang berasal dari kasih, bukan dari ketakutan. Itulah kenapa orang yang menghormati energi wanita bukan hanya dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk sikap hidup cenderung diberkahi. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus bersyukur, kapan harus membuka diri. Mereka nggak maksa hidup buat kasih lebih, tapi menciptakan ruang agar lebih bisa datang dengan sendirinya. Itulah kenapa orang yang menghormati wanita, baik di luar maupun di dalam dirinya sendiri, ia sedang menghormati sumber kehidupan itu. Ia membuka jalur agar energi hidup bisa ngalir tanpa hambatan. Dan disitulah rezeki tumbuh, bukan dari paksaan, tapi dari hubungan yang alami dengan kehidupan itu sendiri. Kalimat bahwa wanita adalah lubang rezeki bukan ajaran yang merendahkan, tapi pengingat agar manusia menghormati energi penerimaan dalam hidupnya. Bahwa keberlimpahan gak datang dari ambisi yang keras, tapi dari hati yang siap menerima. Dalam spiritualitas, setiap orang punya sisi maskulin dan feminin. Ketika keduanya seimbang, hidup berjalan dengan indah. Energi maskulin menanam, energi feminin menumbuhkan. Energi maskulin bergerak, energi feminin menenangkan. Dan dari keduanya, rezeki lahir dalam bentuk yang utuh. Jadi, kalau kamu pengen rezekimu lancar, lihat dulu seberapa seimbang energi dalam dirimu. Apakah kamu terus mengejar tanpa pernah berhenti buat bersyukur? Apakah kamu terus berusaha tanpa pernah memberi ruang untuk menerima? Karena tanpa ruang gak ada yang bisa masuk. Wanita dalam makna spiritual adalah lambang dari ruang itu. Dari kemampuan untuk menerima, menampung, dan menumbuhkan. Ia adalah pintu kehidupan yang sesungguhnya. Tempat di mana segalanya dimulai. Dan di saat manusia menghormati pintu itu, baik dalam diri maupun di dunia luar, keberlimpahan akan selalu tahu jalan untuk pulang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang kesadaran, energi, dan kelimpahan hidup.